Selamat datang di penjelasan sistem parkir di Jeongkok Restoran yang akan dijelaskan oleh kami kelompok 3 dari mata kuliah pemrograman berbasis objek. Saya Paulus Ricardo sebagai ketua, lalu ada anggota saya. Saya Sarah M. Siahaan. Saya Evelyn T. Panjaitan. Saya Agnes Sinaga. Mari kita mulai penjelasan dari sistem parkir tersebut. Sistem parkir ini adalah sistem parkir untuk suatu perusahaan yang bernama di Jeongkok Restoran, di mana mereka akan memiliki beberapa parkiran, beberapa slot parkir. Terdapat 4 tempat parkir A, B, C, D yang memiliki masing-masing 6 slot. Sehingga jika di parkiran A ada A1 sampai A6, B juga B1 sampai 6, dan seterusnya seperti dengan C dan D. Pada sistem parkir ini, setiap parkir memiliki slot yang unik, dan juga harga parkirnya itu 1 jam pertama tidak dikenai biaya, namun untuk selanjutnya untuk 1 jam selanjutnya akan memberikan harga 20.000 per jamnya. Kelebihan dari sistem parkir ini adalah di mana ketika pelanggan akan parkir, mereka akan dapat mengetahui slot parkir manakah yang tersedia dan tidak tersedia, sehingga tidak memakan waktu yang lama untuk pelanggan mencari tempat parkir atau berputar-putar mencari tempat parkir. Seperti itu kira-kira penjelasan sistem parkir, sehingga lalu proses pembayarannya juga akan cukup mudah. Ketika Anda keluar akan membayar sesuai dengan slot parkir Anda dan juga sesuai dengan harga yang sudah ditentukan. Kira-kira seperti itulah penjelasan sistem parkir tersebut. Lalu kita memiliki functional requirement. Lalu pada functional requirement ini, fungsi-fungsi yang ada pada sistem itu ada 6. Yang pertama, mengelola kendaraan masuk. Yang kedua, mengelola kendaraan keluar. Yang ketiga, mengelola lokasi parkir terisi. Yang keempat, mengelola durasi waktu. Yang kelima, mengelola transaksi. Dan yang keenam, mengelola lokasi parkir kosong. Nah, adapun aktor pada sistem kami ini ada 3, yaitu pelanggan atau customer, yang kedua admin, dan yang ketiga kasir. Di mana pelanggan atau customer ini adalah aktor yang akan menikmati kenyamanan sistem parkir di Jeongkok Restoran kami. Kemudian admin, yaitu aktor yang berperan sebagai pengelola sistem parkir. Pengelolaan itu dimulai dari lokasi parkir, durasi parkir, hingga transaksinya. Kemudian kasir, yang akan mengelola transaksi dari customer. Selanjutnya ada use case diagramnya, yaitu dengan 3 aktor tadi, ada pelanggan, ada admin, dan ada kasir. Di mana use case diagram itu ada mengelola kendaraan masuk, yaitu include dengan mengelola kendaraan keluar, kemudian ada mengelola lokasi parkir yang terisi, kemudian ada mengelola durasi waktu, kemudian mengelola transaksi, dan mengelola lokasi parkir kosong. Kemudian ada juga penjelasan use case skenario-nya, di mana use case skenario yang pertama itu mendeskripsikan tentang prosedur pengelolaan kendaraan masuk. Use case skenario kedua mendeskripsikan proses pendataan lokasi parkir yang sudah terisi dan mengeset penanda lokasi parkir. Kemudian use case skenario ketiga itu mendeskripsikan tentang pengelolaan terhadap durasi waktu parkir. Kemudian untuk use case skenario keempat itu mendeskripsikan proses pengelolaan transaksi terhadap tagihan parkir yang dimiliki pelanggan. Kemudian use case skenario kelima mendeskripsikan tentang prosedur pengelolaan kendaraan keluar. Kemudian yang keenam, use case skenario keenam mendeskripsikan proses pendataan lokasi parkir yang kosong dan mengeset penanda lokasi parkir. Pada bab yang selanjutnya terdapat kelas diagram. Pada kelas diagram ini terdapat beberapa kelas seperti park system, gate, parking slot, transaction, kasir, customer, card, dan admin. Objek-objek ini akan berhubungan pada sistem parkir di Jeongkok Restoran. Bab yang selanjutnya terdapat sequence diagram.
Diagram ini yang akan menggambarkan kolaborasi dinamis antara sejumlah objek dalam sistem parkir di Jangkok Restoran. Juga menunjukkan rangkaian pesan yang dikirimkan antara objek, juga interaksi antara objek. Selanjutnya akan dijelaskan lebih lanjut pada demo aplikasinya. Ini adalah tampilan aplikasi sistem parkir di Jangkok Restoran. Terdapat tabel yang berisi kolom slot untuk menyediakan nomor dari lahan parkir yang tersedia dan status untuk menyatakan bahwa lahan parkir itu tersedia atau tidak. Terdapat 4 button dalam halaman yang pertama ini. Ada button park. Button park ini akan menuju ke halaman parking information. Pay akan menuju ke halaman payment check. Dan log akan menuju ke halaman log. Dan yang terakhir, untuk button exit akan menuju untuk menutup sistem ini. Selanjutnya, pada saat ditekan button Start-nya akan menampilkan halaman seperti berikut ini, yaitu ada dengan judul Parking Information, di mana ada terdapat 2 text box, yaitu ada plate sama parking slot. Pada text box plate, yaitu tempat untuk meletakkan atau menginput nomor plat kendaraannya. Kemudian text box parking slot-nya itu untuk menempatkan di mana plat nomor ini nanti berada. Misalnya dia itu ada di A1. Kemudian menekan tombol parknya untuk mengecek keadaan. Kemudian ada hasilnya slot not available. Artinya di slot A1 itu ada berhenti, maka plat nomor kendaraan ini tidak dapat. Kemudian di penjelasan tabel itu ada A1 itu not available. Kemudian kita masukkan lagi. Kemudian dengan parking slot misalnya di A4, kemudian kita cek lagi. Nah, maka akan menghasilkan plat yang sukses dengan plat nomor B000AA, kemudian dengan slot A4, kemudian dengan slot nomor yang ke-12. Kemudian akan menekan tombol OK. Kemudian menekan tombol back akan menghasilkan ke sistem menunya tabel itu, di mana dapat kita lihat A4 di situ sudah menjadi not available. Oke, lalu ada button pay untuk melakukan proses pembayaran. Seperti kita sudah tahu tadi, kita memiliki slip nomor 12. Nah, berarti ketika kita sudah mengetahui, kita ada di sini muncul menu beberapa informasi seperti ada kita diminta slip nomor, lalu ada button check, ada plate slot, insert time, lalu ada button count, ada price, insert money amount, tombol back, ada tombol pay. Tombol back tentu saja untuk kembali lagi ke menu awal. Lalu kita akan memulai dari awal di mana ada slip number. Kita akan melakukan pengecekan apakah slip tersebut tersedia atau tidak. Jika kita memasukkan slip yang di atas tadi yang sudah terakhir kali kita buat adalah slip nomor 12. Berarti kalau kita buat slip nomor 13, slip invalid. Mengapa? Karena slip tersebut belum tersedia. Kami juga sudah membuat slip nomor 1 yang sudah kami bayar. Maka jika kita cek slip invalid karena sudah terbayar. Maka sekarang kita coba membayar yang tadi sudah kita buat, slip nomor 12. Slip valid, maka slip valid berarti slip tersebut tersedia dan langsung mengeluarkan informasi nomor berapa platnya, yaitu tadi yang kita sudah input B0000AA, dan juga slotnya di mana, di A4. Lalu kita insert time-nya. Seperti yang kita sudah ketahui pada di Jangkok Restoran, 1 jam pertama biaya tersebut gratis. Maka jika kita buat hanya 1 jam, harga tersebut merupakan gratis dikarenakan 1 jam pertama gratis. Berarti jika kita untuk 1 jam berikutnya adalah harganya 20.000. Lalu kita misalkan parkir selama 4 jam, maka 3 jam akan dihitung dikalikan dengan 20.000. Maka keluarlah harga 60.000. Kita akan memasukkan uang yang akan kita gunakan untuk membayar. Misalkan uang saya adalah 10.000, berarti uangnya akan tentu saja kurang. Maka jika kita klik tombol pay, dia akan membilang lack of money atau uangnya kurang. Maka kita harus menambahkan jumlah agar
kita bisa membayar parkir tersebut, maka kita akan memasukkan harga 100.000. Lalu jika kita mencet tombol pay, dia akan memberikan message payment sukses dengan plat nomor sekian, slot sekian, di slip nomor 12, harga dengan 60.000, dan kembaliannya kita sudah diberitahu seharga 40.000. Lalu kita tidak lupa juga untuk memberikan bilang terima kasih. Lalu jika kita pencet OK, maka kita akan kembali ke sistem parkir menu awalnya. Dan ketika kita mengklik button lock, akan memunculkan rincian data transaksi, di mana terdapat 6 kolom. Yang pertama ada plate yang akan berisikan informasi mengenai plat-plat kendaraan yang melakukan transaksi. Kemudian ada slot yang menginformasikan slot-slot apa saja yang ditempati oleh kendaraan-kendaraan para customer. Kemudian slip number, kemudian park time. Park time ini akan memberikan informasi mengenai durasi waktu berapa lama customer parkir di lokasi parkir. Kemudian ada payment status. Jika payment status 1, berarti transaksi sudah selesai. Namun jika 0, maka transaksi belum atau invalid. Kemudian ada price, di mana akan terhitung setelah lebih dari 1 jam. Kemudian kita menekan tombol back kembali ke menu. Nah, itulah sistem parkir kami. Lalu jika sudah selesai, kita cukup mengklik exit untuk keluar dari sistem parkir tersebut. Sekianlah penjelasan mengenai proyek kami. Kami ucapkan terima kasih.